Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudara, adik-adik para auditor, dan para mahasiswa sekalian. Pagi ini RPOI akan mengadakan diskusi lanjutan, tapi kali ini diskusinya bukan suatu masalah yang sedang hangat dibicarakan, tetapi masalah-masalah yang terkait kepada pengertian di dalam dunia perdagangan, yang selama ini banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para pengamat dari podcast ini. Nah, saya ingin supaya adik-adik, mahasiswa dan lain-lain mengerti apa yang kita sebut selama ini sebagai WTO, yaitu World Trade Organization. Kita juga ingin adik-adik mengerti apa itu yang disebut dengan GATT, apa yang disebut dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya. Yang banyak sekali pertanyaan yang bertanya kepada saya, apa sih sebenarnya organisasi ini? Jadi Indonesia sebagai negara yang melaksanakan perdagangan hampir ke seluruh dunia, itu juga ikut menandatangani perjanjian-perjanjian internasional, di mana kita harus juga mematuhi aturan ini. Namun di sana sini kadang-kadang terjadi perselisihan pendapat atau yang disebut dispute. Disitulah kemudian ada yang mengatakan bahwa dia menang atau kita yang menang atau yang lain-lain. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan organisasi WTO ini, apa pula kaitannya kepada GATT, apa pula kaitannya kepada organisasi UN atau PBB, United Nations, apa juga kaitannya kepada IMF, karena kita dengar selama ini bahwa para pejabat kita karena masalah nikel kemudian bicara kemana-mana sampai ke IMF. Apakah ada kaitannya dengan organisasi besar ini? Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul juga, bagaimana kalau kita di dalam dispute WTO itu kita menang atau kalah, apa kewajiban kita dan apa konsekuensinya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adik-adik sekalian, hari ini saya mempunyai tamu, Ibu Pratnya. Ibu Pratnya ini dulu adalah Direktur Pengawasan Perdagangan, Ibu ya. Terakhir Kementerian Perdagangan, kemudian beliau sekarang menjadi peneliti utama, Ibu ya. Menjadi peneliti utama. Dan silakan Bu, mengenalkan diri Bu. Terima kasih Ibu Ros, terima kasih sudah mengundang kami di podcast RPOI ya Bu ya. Responsible Palm Oil Initiative. Baik. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Pratnyawati, sering dipanggil dengan Pratnya, dan saya itu masuk dalam jajaran Kementerian Perdagangan sejak tahun 1987, menjadi anak buah Ibu Ros juga dulu, dan kemudian pada tahun 2021 secara struktural sudah pensiun. Namun demikian sebelum pensiun saya switch ke jabatan fungsional sehingga bisa mendapat bonus lagi 5 tahun sampai tahun 2026. Demikian, terakhir mungkin saya di Direktorat Pengamanan Perdagangan dan kebetulan banyak juga terkait dengan WTO, litigasi dan lain sebagainya, negosiasi juga. Terima kasih, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita ketahui bahwa Ibu Pratnya banyak berpengalaman di bidang WTO, bidang negosiasi, di bidang perundingan dan lain-lain. Jadi pertama sekali saya ingin meneruskan pertanyaan dari rekan-rekan saya, dari mereka yang mengamati podcast ini, Bu, yaitu mereka mengatakan sebetulnya apa sih tujuannya pembentukan WTO ya, dan bagaimana kira-kira caranya kalau kita sampai mempunyai kasus. Mereka tidak mengerti kenapa kita sampai punya kasus gitu ya. Ya, silakan Bu. Baik, tujuan pembentukan WTO tentu saja adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, kira-kira begitu untuk semua negara. Caranya adalah dengan melalui perdagangan internasional, karena WTO itu kan organisasi struktural ini untuk urusan perdagangan internasional. Beda dengan GATT. Kalau GATT itu merupakan aturan umum saja.
General Agreement. Ya, Consent Treaty. Ya, WTO tujuannya mulia, Ibu. Tapi memuliakan ataupun memakmurkan warga masyarakat di seluruh dunia itu melalui perdagangan internasional. Jadi bedanya dia lebih terstruktur dibandingkan GATT dari statusnya. Kalau GATT itu ad hoc saja, bentuknya seperti apa? General Agreement apa? Persetujuan umum saja ya. Kalau WTO itu organisasi, ada anggotanya, harus diratifikasi, sebagaimana Ibu sampaikan tadi, dan juga mempunyai semacam apa ya, struktur organisasi yang sudah lengkap, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dimiliki oleh pendahulunya. Ya, begitu. Jadi untuk dapat mewujudkan apa itu masyarakat adil, makmur, sejahtera sesuai yang termaktub dalam agreement Marrakesh di preambulnya, WTO itu memiliki semua perangkat sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada dispute atau sengketa antar negara anggota yang tidak tidak melakukan praktek perdagangannya sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Termasuk perangkatnya adalah yang namanya agreements. Covered agreements itu ada 12. Berbagai aspek diatur oleh covered agreements itu, termasuk juga agreement-agreement yang tidak disepakati oleh semua negara anggota. Semua negara anggotanya sekarang 166, Bu. Terakhir Timor Leste kemarin Agustus masuk menjadi anggota WTO. Jadi ada agreement yang tidak juga menjadi tidak diikuti oleh semua negara anggota WTO, itu disebut plurilateral agreement, antara lain government procurement. Kita tidak party di situ, kita bukan anggota. Civil aircraft, lupa saya apa, digital trade atau apa gitu. Kita belum menjadi party dari agreement tersebut. Jadi agreement itu hanya berlaku bagi anggotanya saja yang menjadi party dari plurilateral agreement. Jadi yang agreement ini, Bu, dibuat berdasarkan diskusi dengan seluruh negara anggota, atau berdasarkan usulan-usulan dari beberapa negara anggota yang kita mesti adopt. Baik, itu mungkin merupakan pengembangan dari GATT. GATT itu juga merupakan hasil dari serangkaian round ya, Bu, putaran, ada Tokyo round, Kennedy round, dan sebagainya. Tapi dirasakan kurang cukup di GATT saja, karena GATT itu hanya mengatur barang, perdagangan barang. Sementara WTO maunya komprehensif. Jadi di dalam ada jasa-jasa juga, services, ada IPR, intellectual property right, ya. Jadi si GATT itu round-roundnya itu kayak diteruskan gitu di WTO yang namanya Uruguay round. Pernah dengar kan? Sering dengar Uruguay round itu mungkin 11 tahun atau apa itu baru selesai. Lama sekali itu. Dan itu melibatkan diskusi, perundingan tahun 1994 baru kemudian disepakati. Lahirlah WTO itu. Oh iya, jadi sebetulnya kalau kita simpulkan WTO itu cikal bakalnya adalah GATT. Disempurnakan lagi. Tetapi itu kan semua berdasarkan perundingan. Jadi kita juga ikut berunding ya. Jadi tidak ada istilah yang mengatakan bahwa Eropa ini maunya begini. Sebetulnya kan tidak ada ya. Kita melihat siapa yang melakukan yang baik, yang melakukan yang sesuai agreement, itulah yang betul ya. Nah, jadi ini tentu terkait sekali dengan Bu, dengan apa yang kita alami sekarang ini ya. Karena teman-teman ini kan selalu mengatakan, Ibu Ros itu WTO itu kan memenangkan hanya orang-orang Eropa saja ya. Nah, padahal kalau kita lihat cara berpikir yang sekarang ini dan kenyataannya tidak seperti itu ya. Tetapi kenapa selalu terjadi dispute yang berkepanjangan, padahal tadinya perjanjian dibuat bersama, sehingga dispute settlement body yang ada di dalam WTO itu menjadi sekarang tidak aktif sama sekali. Ya, itu bukan itu usul Amerika, itu kan untuk appellate body-nya ya. Jadi bagaimana itu, Bu, kalau kita kita simpulkan bahwa seakan-akan waktu saya mulai negosiasi kan orang-orang bilang Ibu Ros nggak akan menang lah. Selalu yang menang tuh orang-orang negara-negara maju, kita nggak akan menang. Apakah betul begitu, Ibu? Tidak betul sama sekali, karena Indonesia itu sering disebut sebagai founding
member of WTO juga, Bu. Hmm, hmm, Karena hmm. sudah ngikutin sejak GATT. Cuma kita tidak tahu siapa negosiatornya saat itu. Bukan Itu Pak Hasan itu dulu bukan? mungkin Pak Hasan Kaptajumana Iya. mungkin almarhum ya. Jadi di situ tuh ada konsesi, setiap negara itu punya yang namanya schedule of concessions. Mhm. Wah, perjanjian Uruguay yang panjang itu 11 tahun itu kita membicarakan mengenai penurunan tarif. Karena Mhm. kan maunya ini perdagangan internasional supaya lancar, smooth, tidak ada hambatan. Mhm. Jadi yang paling mudah tarifnya diturunkan dulu, nanti setelah itu non tarifnya baru diurus gitu kira-kira. Dengan berbagai agreement yang mengatur itu menentukan koridor. Nah, dalam hal penurunan tarif itu pasti ada negosiatornya setiap negara. Iya. Iya, untuk mengkonsesikan kita tuh maunya berapa persen penurunan, apa saja yang bisa kita turunkan, mana saja komoditas yang perlu dilindungi, mana saja yang perlu special treatment. Bagusnya WTO dibanding GATT, dia itu mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs, Bu. Mhm. Jadi ada klausul special and differential treatment for developing countries and LDCs. Nah, kalau GATT itu hanya mengatur kepentingan negara maju, betul kalau GATT. Mhm. Tapi di WTO itu semuanya, Bu. LDCs, developing countries ada hak-haknya, dan ada juga hak yang sama untuk bisa memanfaatkan lembaga dispute settlement body. Mhm. Bukan hanya negara maju, LDCs pun sekarang bisa mengajukan kasusnya ke lembaga penyelesaian sengketa itu. Begitu kira-kira. Jadi nggak bisa dibilang bahwa kita nggak ikut cawe-cawe. Kita itu founding members of WTO. Ya, jadi begitu karena banyak sekali yang mereka tidak mungkin ya belum pernah mendengar ya Bu ya. Kemudian tahu-tahu muncul wah dispute kita sana sebentar dispute sehingga mereka tidak mengerti sebetulnya kita itu founding member dan kita itu harusnya juga dikategorikan member yang ya yang cukup dihormati lah ya. Iya. Aktif juga selama ini ya, walaupun kita juga diklaim orang banyak ya. Aktif dituduh juga, aktif menggugat juga. Terus itu apa hubungannya WTO nih Bu dengan organisasi internasional lainnya? Misalnya PBB, IPCC, apa Paris Agreement, dan segala macam itu. Itu tuh mesti dibalikin lagi ya ke zaman dulu setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II selesai dengan jatuhnya Hiroshima Nagasaki 1945 kira-kira. Nah, pada saat itu GATT dan lain sebagainya itu mulai dibentuk karena ada perjanjian Bretton Woods atau apa ya. Kalau saya harus riset lagi, ingat-ingat saya seperti itu waktu saya kuliah dulu. Jadi pada saat Bretton Woods itu dibentuklah organisasi-organisasi dunia karena untuk mengatur dunia yang remuk redam setelah Perang Dunia ini. Makanya dibentuklah IMF, World Bank, termasuk ini Indonesia GATT. GATT 47 dibentuknya. Jadi itu termasuk dalam institusi Bretton Woods untuk mengatur tata kelola ekonomi dunia. Gitu Bu. Jadi masuklah si IMF dan World Bank. Baik, tapi apa hubungannya WTO GATT ini dengan organisasi itu? Apakah ada hubungannya atau tidak? Hubungannya pastinya ada koordinasi. Koordinasi antar mereka, kolaborasi juga. Seperti misalnya siapa nih WTO dengan UNFCCC, badan UN ya Bu ya. Ataupun apa ya? IPCC, Paris Agreement. Ya, Paris Agreement. Secara rutin ada pertemuan dan mereka selalu diundang. Dirjen WTO selalu bicara di eventnya si IPCC atau UNFCCC. Iya, kalau Kyoto Protocol segala macam itu juga ikut juga ya, Bu ya. Iya, itu Kyoto Protocol adalah MEAS tadi Bu. Iya, MEAS ya. Multilateral Environment Agreements. Iya. Ada koordinasi. Dan si WTO itu juga menangani atau mengelola isu environment itu di komite level hanya. Sayangnya hanya di komite level, yaitu Komite on Trade and Environment. Gitu. Jadi itu mereka tuh berkoordinasi dengan badan-badan environment, dengan multilateral environment agreements itu di komite itu, di level itu. Tapi saya lihat Dirjen WTO yang sekarang, yang Ibu Wozi ya, Dirjen Wozi itu aktif bicara di mana-mana ya, PBB di mana-mana ya. Nah, kalau sekarang Bu, akhir-akhir ini kan, kita kan banyak sekali dibuat bingung oleh aturan-aturan yang dibuat oleh negara lain ya, terutama oleh Eropa ya. Kemudian kita tahu juga bahwa Eropa itu kan punya working group
bersama dengan Amerika. Jadi setiap kali ketentuan Eropa itu pasti ketentuan Amerika juga akan keluar. Gitu, ya. Nah, sekarang ketentuan-ketentuan kita ini sebetulnya banyak sekali yang sekarang kita alami ini adalah terkait kepada environment. Kehilangan hutan, kemudian kehilangan biodiversity, climate change, dan lain-lain. Nah, kelihatannya semua kasus-kasus yang begitu itu agak susah memenangkannya. Nah, saya berpikir tadinya kita harusnya di WT itu kan harusnya ada perjanjian, kan kita kan ada perjanjian agreement on technical barrier to trade, agreement on agriculture, segala macam. Kok tidak ada agreement on environment. Yang ada hanya committee on environment, dan itu tidak pernah di-refer di dalam perjalanan kita ini. Nah, kalau ini berketerusan, karena saya melihat bahwa Green Deal itu kan suatu perjanjian yang sangat besar sekali, itu efek dari kemungkinan terjadi dispute dengan negara-negara sekitarnya di dunia ini akan sangat besar. Kalau ini selalu nantinya akan dimenangkan oleh negara yang pembuat agreement, karena diskusi kita selama ini kalau terkait kepada environment kelihatannya kembali ke TBT, Ibu berpengalaman betul kalau TBT itu kan kita jarang menang. Ya, Bu. Jadi saya itu kemudian membaca beberapa literatur, saya selalu melihat kalau suatu agreement dibuat, tanggapan para ahli ini apa gitu ya. Nah, kalau pendapat para ahli dari Oxford, dari Harvard, mereka mengatakan kenapa selalu dibuat perjanjian, selalu terjadi dispute di mana masalah environment itu sulit dimenangkan. Kemudian juga kenapa tidak, menurut mereka, kenapa harus masalah environment didiskusikan berbasis TBT. Padahal dia bilang masalah environment itu seharusnya itu didiskusikan sesuai dengan perjanjian yang lain. Itu satu, mereka mengatakan itu. Yang kedua, kenapa masalah-masalah yang terkait ke pertanian tidak didiskusikan pada perjanjian agriculture agreement. Jadi kenapa harus dibicarakan terkait kepada yang lain, tidak pernah menyinggung kepada agriculture agreement. Ya, padahal yang kita bahas lahan untuk pertanian, tanaman yang umurnya sekian, yang produksinya sekian, semua itu kan kaitannya harusnya kepada pertanian. Kenapa kok tidak dibicarakan terkait kepada agreement on agriculture? Saya sendiri sebenarnya tidak begitu mengetahui agreement on agriculture itu apa saja gitu kan ya. Tapi itu pertanyaan mereka. Kalau Oxford, dia bertanyanya kenapa Eropa, saya sangat salut, dia bilang Oxford dan Harvard ini dua-duanya sangat salut bahwa Eropa berani membuka diri mengatakan bahwa mereka salah karena mereka mengimpor barang-barang pertanian yang menyebabkan terjadinya deforestasi. Tetapi mereka mengatakan kenapa tidak membuat suatu ketentuan yang sesuai dengan WTO? Karena dia bilang kalau selalu begini maka dispute itu terus berkepanjangan tidak selesai, dan itu mengeluarkan biaya yang sepertinya tidak perlu dikeluarkan. Jadi kadang-kadang dia bilang perjanjian itu overhanging begitu lama, nggak ada penyelesaiannya karena tidak tegas cara menyelesaikannya. Panel-panel itu semua tidak pernah mengatakan sesuatu keputusan yang tegas. Nah, bagaimana Bu pendapat Ibu mengenai itu? Itu terkait dengan apa yang kita diskusikan pertama sebelumnya ya. Kita diskusi ya Bu ya sifatnya karena saya juga bukan pakar dalam hal ini. Memang betul itu kalau ada identifikasi ataupun klaim bahwa dispute yang melibatkan environment itu sulit menang, memang benar begitu demikian adanya. Tapi ada juga yang menang, misalnya US SRIM. Jadi US itu digugat oleh Amerika, Pakistan, India, digugat oleh Malaysia, Amerika digugat oleh Malaysia, India, Pakistan, satu lagi saya lupa, tapi bukan Indonesia, mengenai dia itu harvesting shrimp
ya Bu, memanen ataupun menjala udang, tapi di dalamnya tuh kebawa si turtle. Turtle ya. Penyu-penyu gitu kan. Jadi si Amerika itu digugat oleh negara-negara itu karena menerapkan aturan bahwa menggunakan turtle excluder device. Jadi siapapun negara manapun yang akan menjala ikan ataupun udang itu harus menggunakan instrumen yang di-create oleh si Amerika, yaitu TED itu, turtle excluder device, di mana alat itu kalau ditempelkan, di-attach ke trollnya, perahu atau kapalnya itu bisa mengeluarkan si turtle ataupun makhluk-makhluk yang lebih besar daripada udang, gitu kan. Tapi ternyata si Amerika Serikat itu dimenangkan, memang dimenangkan oleh si WTO. Tapi dengan catatan Amerika itu, jadi dimenangkannya itu nggak 100%, tapi dengan catatan bahwa Amerika itu harus memberikan technical capacity building dan lain sebagainya kepada negara-negara yang menggugat dalam hal penggunaan turtle excluder devices. Kalau perlu dibagikan dan itu akan dipergunakan. Tadi pertanyaan Ibu bagaimana, kenapa kita nggak bisa menang ya? Environment. Itu environment menang tadi Amerika ya. Tapi kalau negara berkembang menggugat ini pernah Bu, menggugat Amerika pernah, yaitu US gasoline. Gasoline itu adalah bensin ya Bu ya. Bensin. Kalau nggak salah Venezuela atau Kolombia, negara berkembang itu, atau Meksiko, saya lupa, tapi negara berkembang itu mengekspor gasolin ke Amerika. Kemudian Amerika bilang gasolinmu itu menyebabkan polusi udara, gitu kan. Tapi kemudian yang dimenangkan adalah yang menggugat, yaitu negara berkembang itu. Kenapa? Karena si Amerika itu tidak memperlakukan prinsip yang sama kepada produksi dalam negeri mereka. Gitu. TBT ya. Betul. Jadi national treatment-nya nggak tercapai di situ. GATT-nya juga salah, TBT artikel 21 juga salah, melanggar. Jadi dimenangkanlah si negara berkembang karena Amerika tidak menerapkan prinsip itu sama seperti gasolin yang diproduksi di dalam negeri. Jadi pernah menang, Bu. DS 593 kita juga bisa dibilang menang lah ya. Untuk TBT kita menang lah ya. Sama GATT-nya menang total. GATT-nya untuk MFN National Treatment itu menang total, TBT beberapa artikel menang, beberapa artikel kita lose gitu kan. Jadi tadi pertanyaan Ibu kenapa apa tadi Bu? Kenapa kita selalu sulit dan selalu kalah ya, tapi ternyata kan ada juga yang menang. Ada kasus menang. Nah, kemudian yang dipertanyakan juga itu adalah kenapa yang di refer itu hanya TBT saja, padahal tidak ada perjanjian, walaupun Ibu tadi di dalam WTO sebetulnya ada menyebut bahwa masalah environment adalah masalah cukup besar gitu ya. Mungkin ya Bu, jawabannya mungkin adalah karena kita mengadukannya itu ke WTO, jadi mereka ataupun nanti lawyer-lawyer yang merepresent negara itu selalu menggunakan agreement yang dikeluarkan oleh WTO, diproduksi oleh WTO, istilahnya covered agreements, baik itu TBT, SPS, GATT segala macam, karena betul-betul lembaga pemutusnya itu adalah si WTO, panelisnya WTO. Sementara WTO belum punya agreement on environment, terus ada multilateral environment agreements yang nggak punya lembaga yang secanggih si WTO, sekomplit, seotomatis sistemnya seperti WTO. Jadi kita pun juga mau gambling juga, mau mengadukan kepada si MEA itu. Nanti MEA itu mencari badan arbitrase di luar lain, Bu. Gitu, dia cari lembaga arbitrase. Jadi MEA ini tidak terikat kepada WTO, berdiri sendiri. Berdiri sendiri dia, tapi selalu di-refer, bukan selalu tapi biasanya di-refer keputusannya oleh WTO. Oleh karena itu dugaan saya itu nanti negara-negara yang menggugat negara lain itu menggunakan covered agreements untuk memuluskan jalan mereka. Biasanya mereka menggunakan GATT, WTO, TBT, tergantung ininya sih, tergantung topiknya. Dan tidak menggunakan lembaga MEAS tadi karena struktur organisasinya juga belum secanggih ataupun selengkap WTO. Ya, soalnya kita begini Bu, kita ini kan di dalam waktu ya, barangkali harusnya kita sudah harus menghadapi juga UDR ya, Deforestation Regulation itu ya. Nah, saya itu berpikir kalau UDR ini kan sebetulnya dia ini mirip sekali dengan URED 2. Di dalam UDR ini juga yang dipermasalahkan emisi, kerusakan hutan, kemudian kerusakan biodiversity ya.
Nah, kita ini kan di dalam hal perhutanan ini yang kaitannya kepada emisi, yang kaitannya kepada semua ini tadi, itu kan selalu tidak pas dengan EU ya. Karena pertama sekali definisi hutan kita kan beda. Ya. Jadi kalau hutan kita 92 juta hektar, hitungan EU itu 162 juta hektar. Jadi sekarang kalau kita umpamanya ada semak belukar kita potong, kita tanam, itu hutan. Karena kita itu bukan hutan. Apalagi EU kan sekarang kalau pohon ditebang, pohon ini sebenarnya ketinggiannya ada 5 meter, kan kanopinya 10% atau lebih, ya. Itu walaupun pohon itu sudah dipotong, dia tumbuh masih kecil, sudah dihitung sebagai hutan. Tanaman hutan. Jadi ini yang agak susah bagi kita. Nah, sekarang di dalam EUDR ini ada pula hal yang agak aneh, walaupun ini sebetulnya dibantah dengan Belanda yang mengatakan sebetulnya kita ini mau apa, Belanda bilang. Kopi mau dihambat, coklat mau dihambat, terus kita mau apa, dia bilang. Kemudian palm oil dihambat, soya dihambat, semua dihambat, dia bilang ya. Nah, yang saya pikirkan masalah environment ini, kita ini kan punya karet. Karet itu 97% itu adalah kebunnya adalah kebun rakyat. 97% kebun rakyat. Iya, dan dia itu ditanamnya kan di hutan. Nah, sekarang kalau berapa persen, kalau hutan lebat begini, ini ada pohon karet, berapa persen yang boleh ditebang dari hutan itu? Sebab kalau karet sudah tidak menghasilkan lateks lagi, kan mereka tebang misalnya. Walaupun ya yang nyadapnya berganti-gantian semua orang di desa itu kan ya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Padahal karet itu kan bijinya jatuh jadi tumbuh bantungan baru lagi. Berarti emisi yang hilang karena diserap oleh si pohon yang besar ini tadi digantikan oleh anak-anak cucunya di bawah ini kan ya. Nah, itu juga tidak diperhitungkan. Jadi sebenarnya yang EUDR yang sekarang ini lebih sulit lagi kalau kita melihat dibandingkan dengan yang apa kita hadapi 593 sebelumnya, Bu ya. Karena ini meliputi banyak komoditi dan diperlakukan semua itu sama. Nah, satu lagi adalah kopi. Saya kemarin diskusi dengan ahli kopi, saya bilang kopi kita ini dari zaman Belanda dulu ditanamnya adalah di hutan lindung. Ya, Bu ya. Hutan lindung ya. Nah, sekarang kalau dia itu disertifikasi oleh Rainforest Alliance, RAN. Nah, Rainforest mengatakan kalau memang pohon sudah tua bisa ditebang. Jadi pohon mudanya adalah pohon untuk melindungi si tanaman kopi di bawah ini, gitu kan ya. Nah, jadi definisinya Rainforest Alliance dan Eropa itu beda. Susah. Jadi perhitungan emisi itu pun juga basisnya beda. Jadi bagaimana kita menghadapi itu, padahal kita tidak boleh, bukan di dalam ruang lingkup WTO, jadi nggak bisa dipakai sebagai instrumen. Mungkin ya Bu, kalau saya sih memandangnya gini, oleh karena itu si Uni Eropa tuh nggak boleh mengunilateralisasikan kebijakan atau direktif dia, namanya regulation and directive itu kan mengikat kepada negara anggota, iya kan Bu, nggak berlaku pada negara-negara lain gitu. Jadi efeknya itu ya mungkin karena international trade, jadi kita kena juga sebagai negara supplier gitu kan. Tapi basisnya aja beda, kemudian ya mungkin kondisinya juga beda. Itu ada klausul di WTO bahwa suatu negara itu harus juga, atau di EU ya saya lupa, mungkin di direktifnya EU atau di WTO, bahwa satu negara itu harus mempertimbangkan kondisi yang berbeda di negara yang berbeda.